Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum menyentuh lawan jenis, termasuk suami menyentuh istrinya atau istri menyentuh suaminya dalam keadaan sudah berwudu. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Menurut pandangan dari 4 mazhab. Oke ya, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan, baik itu sentuhan terjadi antara mahram maupun dengan yang bukan mahram, baik itu sentuhan terjadi tidak disengaja maupun sentuhan yang disengaja, baik itu sentuhan terjadi tanpa syahwat maupun diiringi dengan syahwat, baik itu sentuhan terjadi masih menggunakan alas atau kain, misalkan sentuhan di baju maupun sentuhan langsung kulit dengan kulit, semua itu menurut mazhab Hanafi hukumnya tidak membatalkan wudu. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah 3 hadis yang semuanya bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa aku pernah tidur di hadapan Rasulullah SAW dan kedua kakiku berada di arah kiblat beliau. Lalu ketika beliau SAW sujud, beliau menyentuh kakiku. Hadis riwayat Bukhari nomor 382 dan Muslim nomor 512. Hadis yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa suatu malam aku tidak mendapati Rasulullah SAW di tempat tidur. Lalu aku mencarinya. Kemudian aku menyentuh kedua telapak kakinya. Hadis riwayat Muslim nomor 486. Hadis yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah menciumi beberapa istri beliau. Lalu beliau pergi sholat tanpa mengulangi wudunya lagi. Hadis riwayat Ahmad juz 42 nomor hadisnya 479. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud nomor hadisnya 179. Juga diriwayatkan oleh Tirmizi nomor hadisnya 86. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah juz 1 nomor hadisnya 168. Menurut Imam Bukhari, sanad hadis tersebut dhaif atau lemah. Sementara menurut ulama-ulama belakangan seperti Ibnu Jarir, kemudian Ibnu Abdul Bar, kemudian Ibnu Katsir, kemudian Syekh Ahmad Syakir, kemudian Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Bas menyatakan bahwa sanad hadis tersebut sahih. Sementara Syekh Abdullah Al-Fauzan berkomentar bahwa hadis tersebut sifatnya ma'lul atau memiliki cacat. Lantas, bagaimana menurut pandangan dari mazhab Hanafi tentang isi atau kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 6 dan juga Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi Allah mastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu so'idan toyibah, yang artinya atau kamu menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Menurut mazhab Hanafi, makna dari kata lamastumun nisa dari kedua ayat di atas yang artinya menyentuh perempuan adalah jima atau hubungan badan suami istri. Dengan kata lain, menurut mazhab Hanafi, ketika terjadi sentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan, meskipun bukan mahram, meskipun disertai dengan syahwat, meskipun tanpa alas yang menghalangi, dengan kata lain sentuhan langsung, itu semua tidak membatalkan wudu selama tidak terjadi jima atau hubungan badan suami istri. Berikutnya adalah menurut mazhab Maliki.
Mazhab Maliki berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Akan tetapi jika sentuhan tersebut menimbulkan syahwat atau disertai dengan syahwat, maka batal wudunya. Menurut mazhab Maliki, meskipun sentuhan tersebut dengan anak perempuan yang masih kecil ataupun sebaliknya laki-laki yang masih kecil yang belum balik, tetapi ketika sentuhan tersebut menimbulkan syahwat ataupun sentuhan suami dengan istri ataupun menyentuh gigi ataupun menyentuh rambut ataupun menyentuh kuku ataupun menyentuh masih menggunakan kain pelapis, selama itu menimbulkan syahwat maka batal wudunya. Sebaliknya, meskipun sentuhan yang terjadi ketemu langsung antara kulit dengan kulit, kalau tanpa syahwat maka tidak batal wudunya. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah mazhab Maliki mencoba mengkompromikan dua ayat tersebut di atas, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 6 dan juga Quran surat An-Nisa ayat 43 dengan 3 hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu dasar hukumnya. Nah, yang berikut adalah menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram batal wudunya meskipun tanpa syahwat, asalkan menyentuh secara langsung maka batal wudunya antara bukan mahram. Kalau sentuhan dengan mahram itu tidak batal wudunya. Kemudian bagaimana ketika suami menyentuh istri? Itu kan sudah mahram itu. Betul. Suami dan istri semenjak menikah itu sudah menjadi mahram. Akan tetapi menurut mazhab Syafi'i, suami yang menyentuh istri atau sebaliknya istrinya yang menyentuh suaminya dalam keadaan sudah berwudu, maka hukumnya batal wudunya. Kenapa? Padahal sudah mahram. Nah, menurut mazhab Syafi'i, mahram yang tidak membatalkan wudu itu adalah mahram yang sebabnya adalah keturunan atau nasab. Misalnya menyentuh ibu kandung, menyentuh anak putri kandung, menyentuh saudari kandung, menyentuh keponakan perempuan. Itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena mereka semua adalah mahram nasab atau mahram keturunan. Sementara istri adalah mahram yang disebabkan oleh pernikahan. Maka menurut mazhab Syafi'i, menyentuh istri oleh suaminya, begitu pun sebaliknya batal wudunya. Lebih lanjut menurut mazhab Syafi'i, ketika sentuhan itu masih memiliki pembatas seperti kain, meskipun kainnya itu tipis, maka tidak batal wudunya. Misalkan menyentuh di sini, atau menyentuh gigi, atau menyentuh rambut, atau menyentuh kuku, tidak batal wudunya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah mazhab Syafi'i menafsirkan kata lamastumun nisa yang artinya menyentuh perempuan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 dan juga Quran surat An-Nisa ayat 43 itu sebagai sentuhan kulit, bukan jima. Bukan jima, tetapi ketika terjadi sentuhan kulit batal wudunya. Yang berikut adalah menurut mazhab Hambali. Mazhab Hambali pendapatnya hampir sama dengan mazhab Maliki, yaitu sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu, tetapi jika menimbulkan syahwat maka batal wudunya. Bedanya apa? Bedanya antara mazhab Maliki dengan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali, ketika sentuhan antara laki-laki dan perempuan itu masih dibatasi dengan kain pembatas, atau menyentuh gigi, atau menyentuh kuku, atau menyentuh rambut, maka tidak membatalkan wudu. Kalau mazhab Maliki, menyentuh kuku
ataupun menyentuh gigi ataupun menyentuh rambut, selama itu menimbulkan syahwat maka batallah wudhunya. Jadi demikian ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.